sosialisasikan kepada rekan-rekan guru yang ada di SD Negeri 3 Bundur. Sebelumnya, saya mengucapkan banyak sekali terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah memberikan izin serta pengarahan dan bimbingan. Demikian juga untuk kesediaan teman-teman yang hadir pada kegiatan siang hari ini. Terima kasih. Kiranya apa yang nanti kita pelajari bersama-sama boleh membuahkan hasil, boleh menjadikan satu pengalaman baru untuk kita mengembangkan SD Negeri 3 Bundur. Dan untuk kegiatan pada siang hari ini yaitu diseminasi budaya positif. Dalam acara ini yang akan kita pelajari bersama diantaranya disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan terakhir adalah segitiga restitusi. Kita masuk yang pertama Bapak Ibu, yaitu disiplin positif. Disiplin itu memiliki makna tata tertib, teratur, kepatuhan, tak kekurangan. Tujuan kuliah ini menurut Piaget Dewantara dan Diane Gosen. Ini teori yang mereka paparkan. Disiplin positif ini sendiri adalah menanamkan motivasi pada murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini nanti disiplin positif kita kembangkan, kita terapkan pada anak didik kita. Ya. Menurut Piaget Dewantara, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat, yaitu disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jadi Bapak Ibu, motivasi itu ada dua, internal dan eksternal, atau intrinsik dan ekstrinsik, gitu, biasa disebut seperti itu. Kalau untuk motivasi internal ini datangnya dari dalam dirinya, ada kemauan untuk merubah dirinya menjadi lebih baik lagi. Itu kemauan dari dalam dirinya anak itu tersendiri. Sedangkan untuk motivasi eksternal itu adanya pengaruh atau ajakan dari luar. Misalnya, jika disiplin, jika melakukan hal yang baik akan mendapatkan suatu penghargaan, atau jika tidak melakukan hal yang baik akan mendapatkan suatu hukuman. Nah, itu berasal dari motivasi eksternal, dan biasanya motivasi eksternal itu bersifat sementara atau hanya dalam jangka waktu yang singkat. Sedangkan kalau motivasi internal, karena itu berasal dari kemauan dirinya sendiri, maka ini untuk jangka panjang dan akhirnya akan membuahkan hasil yang baik. Dan sebagai pendidik Bapak Ibu, mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Kebijakan universal itu nilai-nilai kebaikan yang telah disepakati bersama. Jadi hal-hal baik, hal-hal positif yang disepakati bersama itu kebijakan universal, dan memiliki motivasi intrinsik, yaitu motivasi baik yang muncul dari dalam diri dan kemampuan anak itu sendiri. Nah, ini tujuan kita sebagai pendidik, sebagai guru. Perilaku manusia. Jadi Bapak Ibu, manusia baik dewasa maupun anak-anak maupun usia remaja, dalam mereka melakukan suatu hal itu memiliki suatu motivasi dari dalam dirinya. Disiplin yang mereka miliki, disiplin yang mereka kerjakan itu memiliki motivasi, atau segala sesuatu yang mereka kerjakan itu ada motivasi dari dalam dirinya. Dan motivasi perilaku manusia itu tujuannya satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi ketika suatu anak itu dia mau melakukan hal yang positif, melakukan hal yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini Bapak
dalam kelas Bapak Ibu itu yang menjadi yang sudah kita lakukan, yang sudah jenengan lakukan itu apa Bapak Ibu? Untuk menanamkan disiplin positif itu loh di kelas panjenengan masing-masing. Kira-kira yang sudah jenengan lakukan itu apa? Apakah dengan memberikan hukuman? Oh, denda. Dengan memberikan hukuman, dengan memberikan denda. Disiplin positifnya di situ. Nah, strategi yang selama ini kita terapkan untuk menanamkan disiplin positif pada murid-murid kita itu apa? Kalau saya biasanya teguran langsung. Ya, saya teguran langsung. Itu. Yang kedua biasanya pakai hukuman ya, peringatan, sanksi ya, peringatan, sanksi. Nanti kita pelajari tentang hukuman, tentang penghargaan. Nah, kita masuk ke hukuman dan penghargaan. Kita bahas yang pertama dulu yaitu mengenai hukuman. Hukuman ini bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan. Biasanya hukuman itu tidak ada kesepakatan dengan anak. Misalnya anak itu terlambat, kamu mengerjakan atau menulis permintaan maaf sebanyak sekian kali. Nah, itu kan tidak ada kesepakatan dengan anak ya. Atau begini, karena kamu terlambat, maka hari ini sampah yang ada di luar kelas kamu yang harus membuangnya, kamu yang harus membersihkannya. Nah, ini kan tidak ada kesepakatan dengan siswa, dengan murid. Nah, ini dari satu pihak, satu arah, yaitu dari guru yang memberikan hukuman. Nah, yang ada juga Bapak Ibu disiplin dalam bentuk konsekuensi. Kalau dalam bentuk konsekuensi ini sudah terencana atau sudah disepakati, sudah disetujui oleh guru dan juga murid. Nah, sudah disetujui, sudah disepakati. Membuang sampah, dalam satu hari itu sampah yang ada harus dia yang membersihkan. Misalnya begitu. Berarti ini kesepakatan, ada kesepakatan konsekuensi yang harus diterima oleh anak yang terlambat itu tadi. Yang kedua yaitu Bapak Ibu, kalau itu kan hukuman ya, hukumannya ada yang hukuman satu arah, ada yang konsekuensi. Nah, yang berikutnya yang kedua itu penghargaan. Penghargaan itu begini Bapak Ibu, jika kamu ini rajin atau kamu ini tidak pernah terlambat datang ke sekolah, maka kamu akan mendapatkan tambahan nilai misalnya. Jika kamu rajin mengerjakan PR, maka akan mendapatkan suatu hadiah. Ini penghargaan. Selama ini Bapak Ibu, kita kan memandang penghargaan itu baik ya. Penghargaan itu bagus untuk motivasi siswa, Kemudian hukuman itu tidak apa-apa untuk memberikan efek jerah kepada anak. Tetapi Bapak Ibu, ternyata dari yang kita pelajari, dari yang saya pelajari mengenai restitusi, segitiga restitusi, itu nanti kita bahas di situ ya. Ternyata penghargaan itu tidak efektif Bapak Ibu ya. Karena motivasinya kan melakukan suatu hal kemudian akan mendapatkan penghargaan. Jadi itu kan motivasi dari luar gitu ya, bukan dari dalam dirinya. Nah, ini tidak efektifnya di situ. Kemudian penghargaan ini bisa membuat kecewa jika tidak mendapatkan penghargaan itu. Misalnya dia tidak berhasil meraih juara 1 di dalam kelas, maka dia yang memiliki keinginan untuk menjadi juara 1, dia akan merasakan satu kekecewaan. Itu efek kekurangan kelemahan dari penghargaan. Kemudian Bapak Ibu, penghargaan itu dapat merusak hubungan. Maksud sebagai penghukum, penghargaan itu sebagai penghukum. Demikian ini. Dan yang terakhir Bapak Ibu, tadi ada menghukum, ada penghargaan, dan yang ketiga adalah restitusi. Ini kita sama-sama belajar restitusi ya. Kemarin itu restitusi itu apa? Kok ada istilah restitusi gitu ya. Nah, restitusi itu adalah sebuah cara untuk
untuk menanamkan disiplin positif kepada murid. Jadi ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Di sini ada proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Dan melalui pendekatan restitusi ini, ketika murid berbuat salah, guru menanggapi dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan. Nah, ini Bapak Ibu, restitusi ini kita tidak menggunakan hukuman, kita tidak menggunakan penghargaan, tetapi kita menggunakan refleksi, refleksi kemudian motivasi dengan siswa. Jadi siswa ini diajak berdiskusi. Satu contoh begini Bapak Ibu, misalnya saya punya murid yang selalu datang terlambat, biar dia menjelaskan di situ nanti. Jadi ketika dia menjelaskan, nanti kita tahu apa yang menjadi masalahnya dia. Setelah itu kita bisa memberikan solusi untuk dia, beberapa solusi. Dengan begitu dia merasa nyaman. Setelah itu kita bisa memberikan motivasi untuk dia. Nah, dari kita menggunakan restitusi ini Bapak Ibu, si Fana ini, anak ini dia akan tahu kesalahannya di mana, dia akan menyadari kesalahannya di mana, kemudian dia akan tahu apa yang harus dia lakukan ke depan, atau dia akan tahu solusi apa yang harus dia kerjakan supaya tidak terlambat lagi. Nah, ini muncul dari dalam diri si anak. Ngerti nggih? Sampai sini kira-kira gimana Bapak Ibu? Bisa diterima nggih restitusi ya? Nah, itu kita atau ketika dia melakukan satu kesalahan. Selanjutnya Bapak Ibu, nah ini supaya lebih jelas ya, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Jadi ketika dia melakukan kesalahan, dia akan belajar, oh salah saya ternyata kurang di sini. Dia nanti akan menyadari, karena berefleksi itu tadi ya. Dia menyadari, kemudian dia akan memiliki kemauan sendiri untuk memperbaiki. Selanjutnya yaitu memperbaiki hubungan. Ini manfaatnya restitusi ya. Suatu tawaran dan bukan paksaan. Jadi ketika anak melakukan kesalahan Bapak Ibu, itu di sini ada kalimat suatu tawaran. Itu artinya begini Bapak Ibu, kita menawarkan kepada dia, kamu kira-kira melakukan hal itu tujuannya untuk apa? Salah atau tidak? Salah atau benar? Kemudian ketika kamu sudah tahu itu salah, lalu apa yang akan kamu lakukan? Nah, itu Bapak Ibu, itu tawaran di situ gitu. Nah, kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang selanjutnya fokus pada karakter bukan tindakan, menguatkan dan fokus pada solusi. Ini restitusi sangat bagus ini Bapak Ibu, bisa kita terapkan. Dan tidak hanya kita terapkan pada siswa kita di sekolah, tetapi bisa kita terapkan di keluarga kita, di lingkungan kita. Itu bisa kita terapkan. Tidak harus tidak hanya kita terapkan pada siswa kita, tetapi di mana kita berorganisasi, di mana kita berada, misalnya di rumah bisa, dalam satu organisasi bisa, dan di sekolah sangat-sangat bisa untuk memperbaiki anak-anak kita. Oke. Nanti jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan ya Bapak Ibu ya. Kita belajar bersama-sama. Selanjutnya Bapak Ibu, setelah kita memahami apa itu disiplin positif, kemudian hukuman, penghargaan, atau dengan cara restitusi seperti tadi, kita masuk ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu nilai kebajikan tertib kelas. Kan ada tata tertib kelas ya Bapak Ibu. Kita kan semua
tata tertib kelas itu ada. Nah, keyakinan kelas itu sedikit berbeda dengan tata tertib kelas, Bapak Ibu. Kalau tata tertib itu sudah disepakati bersama, kemudian itu mutlak untuk dikerjakan. Tetapi kalau keyakinan kelas itu tidak harus tertulis seperti tata tertib, tetapi bentuknya itu bisa dibuat lebih menarik. Misalnya dibuat poster kelas, dibuat poster kelas, dan keyakinan kelas itu dibuat bersama-sama dengan siswa, disepakati bersama. Dan ini biasanya itu tidak terlalu banyak, tetapi mudah diingat oleh anak-anak. Satu contoh Bapak Ibu, jika meminjam pensil temannya wajib dikembalikan. Itu kan tidak tertulis di tata tertib ya, tetapi itu bisa dijadikan keyakinan kelas, bisa dijadikan hal yang positif di kelas. Atau seperti ini Bapak Ibu, kalau mau keluar kelas atau mau ke kamar mandi harus izin, itu ya. Itu kan tidak ada di tata tertib, tetapi itu disepakati untuk dikerjakan bersama-sama. Nah, itu dikatakan keyakinan kelas. Itu boleh ditulis dalam bentuk poster yang menarik, Bapak Ibu. Dan bahasanya juga dibuat menarik, itu bagus, katanya. Terus jangan menggunakan kata begini, jangan, tidak boleh. Itu hindari kata-kata seperti itu. Tetapi gunakan bahasa yang cenderung memotivasi anak. Jadi gunakan hal-hal kata-kata yang jangan dilewati, itu masih dasar. Kalau keyakinan kelas itu tidak diperkenankan atau sebaiknya jangan menggunakan kata tidak atau jangan. Tetapi gunakan kata-kata yang memotivasi. Misalnya Bapak Ibu, lewat yang sudah kering ya, gitu. Artinya kan tidak boleh menginjak yang basah. Jadi gunakan kata-kata yang positif seperti itu. Atau misalnya begini, dengan itu mengingatkan siswa untuk mengerjakan PR misalnya. Jangan lupa tugas dikerjakan. Kan itu ya, tanpa sadar itu sering begitu. Saya nyadar begitu Bapak Ibu. Sebaiknya jangan menggunakan kata jangan lupa, tapi gunakan yang memotivasi anak dikerjakan, karena besok akan evaluasi. Misalnya seperti itu.
sekolah, menjadi budaya positif, menjadi budaya sekolah. Selanjutnya Bapak Ibu, kita akan mempelajari tentang kebutuhan dasar manusia. Ini yang mempengaruhi tindakan mereka tadi ya. Kita pelajari kebutuhan dasar manusia. Nah Bapak Ibu, ketika siswa atau murid itu melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan, bertentangan dengan hal-hal yang positif, akan kasih sayang itu tidak terpenuhi gara-gara pita yang dia pakai baru itu tidak disanjung oleh gurunya. Nah itu seperti itu ya. Nah kemudian ada contoh lagi Bapak Ibu. Saya punya murid waktu dulu ya, pada waktu di sana itu anaknya ini super bandel. Bahkan pernah dia itu memang jahil Bapak Ibu, ya dia bandel ya, jahil gitu ya. Ya memang bandel, jahil, apa itu tempat sampah itu ya tiba-tiba disaduk gitu, sampahnya sampai kocar-kacir gitu kan. Kemudian ada temennya mau jajan itu sengaja dijatuhkan jajannya gitu. Jadi dia memang bandel, dia usil sekali. Nah ternyata setelah saya pelajari latar belakang dan lain sebagainya Bapak Ibu, dia ini tidak tersampaikan atau gagal memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu akan kasih sayang yang pertama. Kemudian ada lagi pengakuan. Dia itu sebenarnya anak yang pintar, tetapi karena dia bandel itu, dia tidak dianggap oleh guru-guru yang lain. Jadi dia tidak dianggap pintar, sedangkan dia merasa bisa, tapi dia terabaikan gitu. Nah ini makanya dia melakukan suatu kenakalan itu karena dia tidak berhasil memenuhi kebutuhannya, yaitu kasih sayang dan juga pengakuan di situ, penguasaan gitu ya. Dan karena dia latar belakang kehidupannya itu memang dia dibesarkan oleh seorang ibu saja, sedangkan ibunya itu memang agak sibuk dalam mencari nafkah. Jadi kebutuhan akan kasih sayangnya itu kurang Bapak Ibu. Dan itu di sekolah dia akhirnya menjadi anak yang demikian. Nah, ini Bapak Ibu, kenapa murid itu melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai kebajikan atau nilai positif, itu karena kebutuhan dasar dari anak itu sendiri tidak terpenuhi gitu ya. Dalam segitiga restitusi Bapak Ibu. Nih, tadi kita sudah singgung sedikit tentang restitusi. Nah, ini segitiga restitusi itu sebuah tahapan untuk memudahkan dalam melakukan proses restitusi. Ya, sebuah tahapan. Jadi ada 3 tahapan Bapak Ibu. Dikatakan segitiga restitusi itu ada 3 hal, ada 3 tahapan yang bisa dilakukan dalam menghadapi anak yang tidak berhasil dalam memenuhi kebutuhannya tadi ya. Jadi ketika dia melakukan suatu pelanggaran atau suatu kesalahan, nah ini kita bisa terapkan segitiga restitusi. Yang pertama Bapak Ibu, menstabilkan identitas. Satu contoh begini Bapak Ibu, kemarin ada siswa saya, 2 anak ini mereka bertengkar itu gara-gara saling mengejek. Si A mengejek yang B, kemudian yang B balas mengejek. Artinya mereka saling membalas, saling mengejek. Kemudian saya terapkan segitiga restitusi ini Bapak Ibu, karena itu memang satu yang saya pelajari. Yang kedua memang harus ada bukti diterapkan di kelas. Jadi ini saya terapkan kemarin. Saya panggil 2 anak ini. Kemudian saya tanyakan. Ya, hal yang pertama saya tanyakan itu adalah apa yang sudah terjadi. Gitu. Jadi mereka nanti kan saling mengaku apa yang sudah mereka kerjakan. Dari pendapat si A dan pendapat si B, nanti mereka saling menjelaskan. Si A bagaimana penjelasannya, si B bagaimana penjelasannya. Apa yang sudah dilakukan si A, apa yang sudah dilakukan si B,
dari apa yang dirasakan si A dan apa yang dirasakan si B. Menstabilkan identitas terlebih dahulu. Setelah itu Bapak Ibu memvalidasi tindakan salah. Setelah mereka menjelaskan, ya, setelah mereka menjelaskan kejadian yang sudah mereka alami, yang sudah mereka lakukan tadi, kemudian kita validasi tindakan salah. Kita tanyakan, kira-kira yang kamu lakukan ini tadi salah atau tidak? Mereka akan menjawab. Kemudian, mengapa kamu lakukan? Mereka akan menjelaskan. Jadi di situ Bapak Ibu, mereka sadar kalau itu tindakan salah. Mereka juga tahu bahwa itu hal yang tidak benar yang sudah mereka lakukan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, setelah kita memvalidasi tindakan mereka tadi, tindakan salah itu tadi, kita menanyakan keyakinan. Itu suatu hal yang positif atau tidak? Tentu jawabnya tidak, karena mereka itu tahu, benar-benar tahu. Kemudian, apa yang ingin kamu lakukan ke depan? Kamu ingin seperti apa? Dengan kamu melakukan hal ini, tujuanmu itu apa? Kemudian kamu mau melakukan apa ke depan? Untuk memperbaiki kesalahanmu ini, apa yang akan kamu kerjakan? Itu nanti mereka sendiri yang akan menjawab Bapak Ibu. Mereka akan merefleksi tindakan mereka, ya. Mereka tahu kesalahan mereka dan mereka juga mengerti ke depan dia akan seperti apa. Jadi itu tidak, kita tidak memberikan hukuman, kita tidak ada konsekuensi di sini. Ada Bapak Ibu, tetapi itu mereka sendiri nanti yang akan menentukan. Mereka sendiri yang akan menentukan apa yang akan dikerjakan. Saya akan meminta maaf, Bu. Mereka akan minta maaf. Sebagai penghukum ya Bu ya. Nah, jadi saya sebagai penghukum. Kalau sebagai pembuat rasa bersalah, itu demikian Bapak Ibu. Kamu tahu nggak sih kalau itu adalah salah? Kamu kan tahu. Maka jangan memakai sepatu yang tidak sesuai aturan. Kalau kamu seperti itu, nanti kamu bisa mendapatkan hukuman. Kamu ini bisa jadi anak yang kurang disiplin gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu, ini yang disebut dengan pembuat rasa bersalah gitu ya. Kalau sebagai teman, posisi sebagai teman itu kita ngobrol dengan seperti dengan teman biasa gitu ya. Itu. Dan yang keempat sebagai pemantau. Dan yang kelima adalah sebagai manajer. Manajer ini Bapak Ibu, kita tidak memberikan hukuman secara langsung kepada anak ini, tetapi kita menanyakan dulu, kenapa bisa terlambat, ya.
Dan yang paling tepat, yang paling pas kita sebagai pendidik Bapak Ibu, kita mengambil posisi contoh yang mana Bapak Ibu? Mengambil posisi contoh yang manajer. Kita mengambil yang manajer sebagai manajer, itu yang paling tepat untuk kita kerjakan. Dan ini sesuai dengan segitiga restitusi yang kita pelajari tadi. Gitu Bapak Ibu ya. Ke depan kita sebagai guru, kita bisa mengambil posisi kontrol satu sebagai manajer. Kemudian apabila siswa kita itu melanggar suatu tata tertib atau melanggar satu disiplin positif, maka kita bisa menerapkan segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu ada ikonnya Bapak Ibu ya, seperti ini. Ya, jadi satu itu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Itu yang bisa kita kerjakan sehingga Bapak Ibu anak-anak ini memiliki motivasi internal, sehingga mereka ini sadar dengan sendirinya mereka memiliki kemauan yang dari dalam dirinya untuk melakukan suatu disiplin positif, sehingga yang bisa kita dapatkan adalah profil pelajar Pancasila. Jadi ini endingnya memang di situ Bapak Ibu, akhirnya kita nanti mendapatkan satu profil pelajar Pancasila. Sampai sini ada yang ingin disampaikan atau ada yang kurang jelas Bapak Ibu, silakan untuk ditanyakan, kita diskusikan bersama-sama. Adakah yang belum jelas? Yang bagian mana nanti akan saya ulang lagi, karena tadi memang ada ini ya, ada hambatan sedikit. Penghargaan dan hukuman? Iya. Kenapa? Tidak, maksudnya saat kita memberi penghargaan dan hukuman itu yang tepat itu bagaimana? Penghargaan dan hukuman yang tepat yang bagaimana? Yeah. Jadi kembali lagi, terima kasih Bu Tias untuk ini. Jadi kita kembali lagi ke hukuman dan penghargaan. Yeah. Jadi kalau hukuman dan penghargaan ini memang tidak disarankan. Memang tidak disarankan. Berarti mulai sekarang setelah kita keterangan ini, kita akan merubah yang dulunya kita sering memberikan hukuman maupun penghargaan, kita berupaya untuk menjadi manajer tadi. Nah, untuk itu rekan-rekan harus merubah baik itu cara pembelajarannya dan menerapkan, sudah terbiasa untuk memberi hukuman. Misalkan itu bagaimana langkahnya. Jadi terima kasih Ibu. Jadi Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan tadi, hukuman maupun penghargaan itu kurang tepat untuk diterapkan. Kalau bisa itu adalah konsekuensi, gitu ya, konsekuensi. Itu pun berdasarkan kesepakatan yang sudah diambil antara guru dengan murid. Yang paling tepat kita kerjakan yaitu restitusi, Bu. Yang paling tepat kita kerjakan adalah restitusi. Karena restitusi ini itu menanamkan disiplin positif pada murid. Jadi ketika dia sudah dari dalam, kan kita tanamkan Ibu, kita tanamkan disiplin positif, kemudian disiplin positif itu tumbuh dari dalam dirinya, sehingga dia memiliki kemauan secara internal, kemauan sendiri untuk melakukan hal yang baik. Jadi ini yang kita terapkan itu restitusinya. Ini gini Mbak,
kan anak yang sifatnya pribadi dan individu, maksudnya individu dan juga kelompok. Nah, pada waktu kita menerapkan restitusi secara individu dan secara kelompok, itu yang mungkin teman-teman belum bisa diberikan contoh lah, maksudnya. Baik, terima kasih. Untuk restitusi, pertama menanamkan disiplin positif tadi itu dengan cara kita membuat keyakinan kelas. Kesepakatan dulu. Kita membuat kesepakatan itu kita ambil mana yang utama. Ya gini Mbak, kalau kita tidak praktek, mungkin masih dalam bayang-bayang kita bahas satu permasalahan yang ada di kelas, terus ya ini keyakinan kelas. Coba hari ini kita masuk, kita akan membuat keyakinan kelas, misalkan seperti itu, dengan hal apa, yuk kita sepakat seperti apa, kan seperti itu. Nah ini satu, terus nanti kan dibuat poster tadi toh. Karena semuanya harus punya kesepakatan kelas sendiri-sendiri dari kelas 1 sampai kelas. Dari kelas 1 sampai ke kelas 6 gitu ya. Kita punya kesepakatan yang akhirnya nanti menjadi keyakinan kelas. Ketika keyakinan kelas itu baik, bisa menjadi satu. Termasuk apa kesepakatan? Itu maksudnya hukuman itu. Kesepakatan. Maksudnya hukuman tapi sudah disepakati bersama. Boleh apa tidak? Boleh atau tidak itu? Kalau menurut materi atau pandangan ini gitu ya, menurut modul ini atau menurut teori ini, itu sebenarnya tidak disarankan. Tidak disarankan. Karena apa? Dengan adanya restitusi ini, dengan adanya disiplin positif, dengan adanya keyakinan yang muncul dari dalam dirinya, pada akhirnya pelanggaran itu kan tidak ada. Karena sudah tertanam di dalam dirinya. Karena keyakinan itu tadi kan kita tanamkan, kemudian ditumbuhkan sampai dia berakar di dalam dirinya, sehingga dia mengerjakannya itu dengan enjoy. Oh ini hal yang benar yang harus saya kerjakan. Yaitu kalau sudah tertanam. Kalau sudah tertanam. Nah ini gini Mbak, karena posisi perubahan dari yang dulu seperti ini, terus ini setelah kita belajar itu mengetahui, oh langkah saya kemarin itu salah ya, kurang tepat lah, kurang tepat. Berarti ini saya akan mewujudkan dengan adanya belajar hari ini kan tidak mudah. Karena sudah anak-anak apalagi yang kelas tinggi, nah itu loh Mbak. Nah mulai hari ini nanti misalkan, oh ya saya mau akan karena memang tujuannya pemerintah diadakannya guru penggerak seperti Mbak Is ini untuk membawa diri adanya perubahan hal semacam ini. Hanya suatu contoh, satu permasalahan, itu masih banyak permasalahan yang harus kita rubah. Baik, terima kasih Bu. Untuk solusi yang bisa kita ambil, kan itu butuh ditanamkan dulu. Karena kita mengawali. Jadi yang bisa kita lakukan ketika anak ini masih melakukan pelanggaran itu, kita ajak untuk refleksi, Bu. Jadi itu yang bisa dilakukan. Jadi anak itu diajak untuk ngobrol, diajak untuk diskusi, solusinya bagaimana. Seperti tadi dulu Bu, yang kita pakai segitiga restitusi. Itu nanti poin yang kita dapatkan kan karakter mereka. Jadi begini memang Ibu ya teman-teman. Kita sebagai guru itu memang selalu mengingatkan. Ya, memang ya itulah kerepotan
menjadi kekurangan atau kebutuhan kelas masing-masing. Apa yang perlu diperbaiki dari kelas masing-masing? Itu permasalahannya itu apa? Kita gali di situ. Tentunya menggalinya itu juga bersama dengan anak-anak. Karena ini memang kita perlu melibatkan anak-anak. Iya. Terus misalkan kan gini Mbak, masalah kebersihan saja. Masalah kebersihan. Coba anak-anak kita itu akan menjaga kelas kita sendiri. Kelas kita sendiri misalkan kelas 4 lah misalkan. Kebersihan itu meliputi apa? Nah, misalkan nanti ini kok kotor apa? Kesepakatannya apa? Kan seperti itu. Diidentifikasi. Bu, betul sekali Bu. Memang harus diidentifikasi satu persatu. Iya. Kemudian setelah diidentifikasi satu persatu itu Bu, itu kan mestinya akan ada banyak poin. Nah, terus nanti yang ada yang menjadi prioritas. Prioritas utama yang dibuat keyakinan kelas dulu itu apa? Gitu. Nah itu yang dikerjakan dulu. Gitu. Nek seperti itu kita tidak akan muncul apa ya. Betul. Lupa. Tapi suatu saat akan ingat. Tapi kalau kita di kelas lingkup kelas saja dulu. Kan kesepakatan. Itu memang kita bersama-sama memahami akan hal ini, kemudian kita bisa melakukan suatu aksi yang memang nyata bisa kita kerjakan bersama-sama dari kelas 1 sampai kelas 6. Mari kita mulai dengan mengidentifikasi dulu apa yang menjadi kekurangan, apa yang menjadi kebutuhan kelas kita masing-masing. Kemudian kita rumuskan poin-poinnya, tentunya dengan kesepakatan siswa. Dan yang kita prioritaskan mana yang utama yang perlu kita laksanakan. Kemudian kita bisa buat suatu poster, dan jika itu adalah hal yang baik bisa dilakukan untuk bersama-sama, itu nantinya akan menjadi budaya sekolah. Dan tentunya hal ini akan bisa membawa perubahan untuk siswa dan juga untuk sekolah. Demikian Bapak Ibu, terima kasih untuk kegiatan hari ini, untuk kesediaan waktu Bapak Ibu, dan saya mau menanyakan satu hal Bapak Ibu. Bapak Ibu bersediakah melakukan budaya positif ini Bapak Ibu? Insya Allah. Di kelas masing-masing terlebih dahulu siapkah? Oke. Setidaknya sudah ada janji ya. Saya katakan janji saja ya Bapak Ibu. Kalau janji kan harus ditepati ya. Janji. Harus ditepati. Jadi mari Bapak Ibu kita maju bersama-sama. Ini bukan hanya sekedar penyampaian materi, tetapi benar-benar kita bisa kerjakan. Karena ketika saya mengerjakannya di kelas, itu memang hasilnya saya tidak menyangka Bapak Ibu. Anak-anak yang seperti ini kok bisa menjadi berubah begini. Hari ini bermanfaat untuk kita, untuk kemajuan SD kita. Terima kasih. Saya cukupkan sampai sekian, dan selamat berkarya, selamat memajukan anak-anak, selamat memajukan SD Negeri 30 bersama kita bisa. Tepuk tangan.